Semangat pagi, saya Febriani Indah Ningsi Simanjuntak, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara, Angkatan 57, nomor daftar hadir 13. Pada video ini, saya akan membagikan workbook kesiapsiagaan bela negara. Pada agenda yang pertama, tentang sikap perilaku bela negara, yang dipandu oleh Ibu Wahyu Eko Handayani. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Komponen penting dalam kesiapsiagaan jasmani yaitu kesegaran jasmani yang harus dimiliki untuk dapat melakukan suatu pekerjaan tertentu, baik ringan ataupun berat. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan adalah suatu kondisi dalam keadaan baik dari suatu organisme atau bagiannya yang dicirikan oleh fungsi dan tidak ada penyakit. Dengan kata lain, kesehatan adalah suatu keadaan tidak adanya penyakit sebagai salah satu ciri organisme yang dapat sehat. Beberapa manfaat dari kesiapsiagaan jasmani. Yang pertama, memiliki postur yang baik dan memberikan penampilan yang berwibawa lahiriah karena mampu melakukan gerak yang efisien. Yang kedua, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti ataupun cedera, sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya. Ketiga, memiliki ketangkasan yang tinggi, sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diatasi dan semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat untuk mencapai tujuan. Yang merupakan bentuk latihan dan pengukuran kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, lari 12 menit. Untuk peserta pria, setidaknya dapat mencapai 6 kali putaran atau 2.400 meter. Untuk perempuan, setidaknya mencapai 5 kali putaran atau setara dengan 2.000 meter. Yang kedua, pull up untuk pria dan chaining untuk perempuan. Pull up dapat dilakukan sebanyak 10 kali dan chaining dapat dilakukan sebanyak 20 kali. Yang ketiga, sit up. Dalam melakukan sit up dapat dilakukan 35 kali untuk pria dan 30 kali untuk perempuan. Keempat, push up. Dapat dilakukan minimal 35 kali untuk pria dan 30 kali untuk perempuan. Yang kelima, shuttle run atau lari membentuk angka 8. Dilakukan dengan 2 tiang dan berjarak 10 meter sebanyak 3 kali putaran maksimal 20 detik. Yang keenam, lari sepanjang 2,4 km atau Cooper Test, dan hal ini dilakukan 6 kali putaran maksimal 9 menit. Dalam melakukan kesiapsiagaan terdapat beberapa tips. Yang pertama, cooling down selama 5 menit, menurun denyut nadi sampai lebih kurang 60% dari denyut nadi maksimal. Yang kedua, warm up selama 5 menit, menaikkan denyut nadi perlahan-lahan sampai training zone. Yang ketiga, latihan selama 15 sampai dengan 25 menit. Dalam hal ini, denyut nadi dipertahankan dalam training zone sampai tercapai waktu latihan. Denyut nadi selalu diukur dan disesuaikan dengan intensitas latihan. Yang saya ketahui tentang kesehatan mental adalah kesehatan mental dikaitkan dengan dinamika pikiran dan emosi manusia. Kedua komponen ini menjadi titik penting dari kehidupan manusia. Kesehatan mental adalah sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik atau cenderung ke emosi dan sistem korteks. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan mental, perlu diperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Berikut beberapa contoh dari implementasi kesiapsiagaan mental. Yang pertama, menerima dan mengakui diri sebagaimana adanya. Dalam hal ini harus ikhlas dan bersyukur. Yang kedua, berpikir positif dan juga bersikap sportif. Ketiga, percaya diri dan memiliki semangat hidup. Keempat, siap menghadapi tantangan dan berusaha terus untuk mengatasinya. Kelima, terbuka dan tenang, tidak emosi bila menghadapi masalah. Keenam, banyak bergaul dan bermasyarakat secara
positif. Ketujuh, banyak latihan mengendalikan emosi negatif dan membiasakan membangkitkan emosi yang positif. 8. Memiliki integrasi diri atau keseimbangan fungsi-fungsi jiwa dalam mengatasi problema hidup termasuk stres. 9. Mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Yang saya ketahui tentang kecerdasan emosi adalah kapasitas manusiawi yang dimiliki oleh seseorang dan sangat berguna untuk memperkuat diri atau mengubah kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan menjadi suatu hal yang wajar untuk diatasi. Dalam hal ini terdapat 4 komponen. Yang pertama, kesadaran diri sendiri. Kedua, pengelolaan diri sendiri. Ketiga, kesadaran sosial. Dan yang keempat, pengelolaan hubungan sosial. Cara meningkatkan kecerdasan emosi. Yang pertama, coba rasakan dan pahami perasaan Anda. Kedua, jangan menilai atau mengubah perasaan Anda terlalu cepat. Lihat bila Anda menemukan hubungan antara perasaan Anda saat ini dengan perasaan yang sama di masa lalu. Keempat, hubungkan perasaan Anda dan pikiran Anda. Kelima, dengarkan tubuh Anda. 6. Jika Anda tidak tahu bagaimana perasaan Anda, mintalah bantuan orang lain. Ketujuh, masuk ke alam bawah sadar Anda. 8. Tanyakan pada diri Anda, apa yang saya rasakan saat ini? 9. Tulislah pikiran dan perasaan Anda ketika sedang menurun. 10. Tahu kapan waktu untuk kembali melihat luar. Gambar ini merupakan contoh tata tempat acara pemerintah pusat dan daerah. Menurut saya, workbook kesiapsiagaan bela negara sangat efektif di masa sekarang ini. Sangat memudahkan pembaca untuk memahami poin-poin penting dalam materi. Semoga dengan adanya workbook ini bisa memberi wawasan dan inspirasi untuk mengaplikasikan kesiapsiagaan negara. Demikian penjelasan saya mengenai kesiapsiagaan bela negara. Saya mengucapkan terima kasih.